muncul sebagian syubhat yang diserukan oleh para ahlul bidah, ya, orang-orang yang menyimpang. Mereka mengatakan bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga. Tauhid ar-rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid al-uluhiyah adalah bid'ah. Tidak pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah disampaikan oleh para sahabat, tidak pernah disampaikan oleh para tabi'in. Tidak pernah Nabi dalam hadis, bahkan hadis yang dhaif, Nabi tidak pernah berkata, ketahuilah tauhid menjadi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Bagaimana kita membantah syubhat ini? Kita mengatakan bahwasanya pembagian ini adalah dalam rangka untuk memudahkan belajar, ya. Kenapa? Karena pembagian ini, ya, memang secara teori tidak ada dikatakan 1, 2, 3. Namun secara prakteknya memang ada pembagian seperti ini. Ada pembagian seperti ini, ya. Ini sama seperti tatkala dalam hukum-hukum fikih, secara prakteknya di zaman Nabi, fikih itu terbagi menjadi tiga. Hukum-hukum, ada hukum artinya mubah, ada menjadi 5. Ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang wajib. Demikianlah para ahli fikih tatkala membagi hukum menjadi 5. Dan ini tidak pernah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ketahuilah para sahabatku, hukum fikih terbagi menjadi 5. Ini Nabi tidak pernah mengatakan, dalam hadis palsu pun tidak ada. Ya, tetapi setelah diteliti, ternyata hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi bisa diklasifikasikan menjadi berapa? 5. Sama, masalah bagian tauhid menjadi 3. Ini hanya sekedar penelitian, sehingga setelah diteliti ternyata diklasifikasi tauhid itu bisa dibagi menjadi apa? Menjadi 3 untuk memudahkan belajar. Ini bukan perkara yang baru, perkaranya sudah ada, cuma penjelasannya memang dengan metode seperti ini memang baru. Tapi yang dijelaskan memang sudah ada. Sama seperti kita katakan hukum fikih terbagi menjadi 5, sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya teori metode penyampaian hukum fikih menjadi 5 itu baru zaman sekarang, zaman para ulama. Sama seperti tatkala kita mengatakan namanya kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ada namanya huruf, ada namanya ism, ada namanya fi'il. Di zaman Nabi ini tidak ada. Ini sekedar, namun fi'il, isim dan huruf ada dalam pembicaraan bahasa Arab. Sama, tidak ada pembagian bahasa Arab menjadi nahwu dan sharaf. Tidak perlu dibagi seperti ini, hanya metode untuk mempelajari bahasa Arab. Namun nahwu dan sharaf dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini berbicara tentang metode. Berbicara tentang metode. Jadi ini berbeda dengan bid'ah-bid'ah yang muncul. Kalau bid'ah-bid'ah yang muncul, maka memang tidak dikerjakan oleh Nabi dan hakikatnya tidak ada. Hakikatnya tidak ada. Ya, seperti tatkala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian ada orang yang bersin di samping dia mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Maka Ibnu Umar tegur, bukan begini Nabi ajarkan kami doa bersin. Nabi ajarkan cuma apa? Alhamdulillah. Tidak ada tambah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengatakan tatkala seorang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah dirangkai dengan salawat, ini bid'ah. Kenapa? Prakteknya tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada, ya. Kalau mau bersalawat silakan bersalawat, namun jangan jadikan rangkaian dalam bersin, ya. Sama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tatkala menyebutkan ada orang yang tatkala bersin dia mengatakan alhamdulillah, kemudian dia menyelesaikan surat Al-Fatihah. Hajim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang mau jawab nunggu dulu, ya. Yang mau jawab yarhamukallah apa nunggu dulu. Kalau kita tegur kenapa kau baca Al-Fatihah? Siapa yang bilang Al-Fatihah jelek? Al-Fatihah memang baik, namun tidak perlu ente baca seperti itu. Cukup mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nanti kalau Anda mengucapkan Al-Fatihah sampai selesai, nanti ada yang lanjutkan lagi. Waladhdallin amin, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Jadi doa bersin jadi panjang, ya. Jadi kita katakan ini bid'ah, tidak ada contohnya, tidak ada prakteknya di zaman Nabi. Adapun bahasa Arab, nahwu dan sharaf ada prakteknya, penjelasannya tidak ada di zaman Nabi. Paham? Sama seperti tauhid, rububiyah, uluhiyah, semua sifat ada di zaman Nabi. Kenapa? Rasulullah SAW mentauhidkan Allah dengan 3 sisi ini. Para sahabat mentauhidkan Allah dengan 3 sisi ini. Mereka mentauhidkan Allah dari secara rububiyah, mereka yakin bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah sendiri yang memiliki alam semesta, hanya Allah sendiri yang mengatur alam semesta. Mereka yakin hanya Allah sendiri yang berhak untuk disembah, dan mereka yakin bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak ada yang menyamainya. Antum yakin Nabi memiliki keyakinan tersebut? Para sahabat keyakinan tersebut? Berarti ada dipraktekan. Hanya saja penjelasannya terbagi menjadi 3, itu baru muncul belakangan dalam rangka metode pengajaran. Maka aneh sebagian orang, ada seorang ahlul bid'ah di daerah Yordan, ya, daerah sana, daerah Suriah dan Yordan. Dia nulis sebuah buku bahwasanya barang saya membagi tauhid menjadi 3 sama seperti Trinitas. Subhanallah, apakah semua angka 3 sama dengan Trinitas?
Apakah semua angka 3 sama dengan apa? Trinitas. Berbeda antara pembagian Trinitas bahwasanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ibu ya, atau Allah Rohul Kudus, ini tidak sama dengan masalah tauhid menjadi 3, karena tiga tauhid ini dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ragu bahwasanya Rasulullah SAW mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah? Tidak ada yang ragu. Rasulullah pasti yakin yang menciptakan alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa ragu Rasulullah SAW mempraktikkan tauhid uluhiyah? Rasulullah SAW tidak pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan siapa ragu Rasulullah SAW mentauhidkan asma sifat? Karena Rasulullah SAW yakin tidak ada yang menyamai Allah dari sisi nama-namanya dan dari sisi apa? Sifat-sifatnya. Jadi yang pembagian 3 tauhid menjadi 3 hanyalah dari sisi apa? Metode. Kemudian para ulama juga menyebutkan kenapa timbul pembagian seperti ini? Timbul pembagian seperti ini karena konsekuensi pembelajaran. Karena ada orang-orang yang menyimpang. Sebenarnya syariat ingin tauhid satu kesatuan, tidak perlu dibagi. Saya ulangi. Sebenarnya Islam ingin tauhid menjadi satu kesatuan. Namun karena ada sebagian orang yang salah paham tentang tauhid sehingga dia hanya mengamalkan sebagian tauhid. Sebagian dia selisihi. Maka perlu ada pembagian dalam rangka untuk mengembalikan menjadi satu. Para ulama telah menyatakan barang siapa yang hanya mengamalkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma sifat tidak dia imani, kafir atau tidak kafir. Barang siapa yang hanya meyakini tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat sementara rububiyah tidak dia yakini, dia kafir. Barang siapa yang hanya meyakini tauhid uluhiyah, meyakini rububiyah dan asma sifat uluhiyah tidak diyakini, maka dia kafir. Maka ini dalil bahwasanya syariat ingin 3 tauhid ini menjadi satu, bukan untuk memisahkannya, tidak. Jadi pembagian tersebut tujuannya untuk apa? Menjadikan apa? Satu. Karena tidak boleh orang hanya beriman dengan salah satunya. Saya ulangi, pembagian yang dijelaskan oleh para ulama tujuannya untuk apa? Menjadikan satu. Kenapa ada pembagian tersebut? Karena ada sebagian manusia yang beriman dengan sebagian dan meninggalkan sebagian. Ini sebabnya. Ya, ini sebabnya, ya. Oleh karena para hadirin Subhanahu wa taala, di antara bukti ada sebagian manusia yang beriman dengan sebagian tauhid dan menyimpang sebagian tauhid adalah seperti orang-orang musyrikin Arab. Orang-orang musyrikin Arab, Allah berfirman tentang mereka dalam surat Yusuf ayat 106, kata Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka syirik. Seakan-akan Allah berkata, tidaklah kebanyakan mereka bertauhid kepada Allah, tapi mereka berbuat kesyirikan. Lah, ini iman yang mana, syirik yang mana kalau begitu? Di sinilah butuh pembagian. Ternyata mereka beriman dengan sebagian dan syirik kepada sebagian. Dari sini setelah diteliti tentang tafsiran-tafsiran para sahabat tentang ayat ini, ternyata orang-orang musyrikin Arab mereka beriman tentang rububiyah. Mereka beriman bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki. Namun waktunya ibadah, mereka juga beribadah kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang saleh, kepada Lata dan Uzza. Jadi pembagian tersebut muncul karena konsekuensi adanya penyimpangan. Paham? Sekarang Anda bagaimana menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin Arab menyimpang? Kalau ditanya, mereka bertauhid atau tidak? Mereka bertauhid. Mereka syirik atau tidak? Mereka juga syirik. Loh, kok bisa bertauhid sekalian syirik? Nah, baru bisa kita jelaskan. Tauhid mereka pada satu bagian, sementara pada tauhid yang lain mereka syirik. Dalam masalah rububiyah, mereka bertauhid, meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki. Namun dalam masalah penyembahan mereka musyrik. Mereka nyembah kepada Allah dan juga nyembah kepada selain Allah. Jadi otomatis terjadi pembagian tauhid. Paham maksud saya? Sulit atau tidak? Setengah sulit ya. Jadi saya ulangi. Perlu diulangi lagi? Perlu diulangi lagi? Perlu katanya. Saya ulangi. Terjadinya pembagian tauhid itu konsekuensi dari penyimpangan yang timbul. Ya, Allah menyatakan dalam surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang orang-orang Arab jahiliyah, mereka menggabungkan antara iman dan syirik. Padahal tidak mungkin bergabung antara iman dengan syirik. Tidak mungkin bergabung antara tauhid dengan syirik. Tauhid ya syirik ya syirik. Berarti dari sini kita tahu, tauhid mereka berarti pada sebagian sisi dan sebagian tauhid yang lain mereka berbuat apa? Syirik. Setelah diteliti ternyata tauhid yang mereka akui adalah yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta, hanya Allah yang menciptakan. Setelah diteliti ternyata kesyirikan mereka berkaitan pada penyembahan kepada Allah. Mereka menyembah kepada Allah sekaligus kepada selain Allah. Dari sini kita tahu bahwasanya tauhid ternyata karena penyimpangan tersebut bisa kita bedakan. Ya, tauhid rububiyah dengan tauhid apa? Uluhiyah. Paham maksud saya?